semua yang di dunia ini umatnya Rasulullah, baik itu muslim atau non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Santri. Inspirasi Santri. Semoga ya memang benar-benar semoga kita bisa memberikan inspirasi. Amin, 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 amin. Masih ngaji tentang Futuhul Ghaib dan sekarang di nasihat kedua bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Beliau yang menerjemahkan Futuhul Ghaib ini yang dengan terjemahannya terbukanya hal yang gaib. Wow, hal yang gaib. Nasihat kedua, Ustaz. Ya. Anjuran untuk saling menasihati kebaikan. Lah, anjuran untuk saling menasihati kebaikan. Bukannya saling menasihati itu emang apa? Emang sudah sepantasnya, sudah sewajarnya bagi kita. Ya kan, ya. Saling menasihati. Tapi kenapa kok harus dianjurkan lah? Maksudnya ada tambahan kata lagi bahwa anjuran untuk saling menasihati kebaikan. Kenapa? Ini kenapa lah? Kenapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ya. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita banyak hal. Ya. Salah satu yang paling utama adalah ajaran untuk saling menasihati tentang kebaikan dan kebenaran. Ada hadis dari Rasulullah SAW di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang sahih. Itu Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita tentang saling memberikan nasihat kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr yang sering kita baca, lebih-lebih ketika kita masih anak-anak. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali 4 golongan ini. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling memberikan wasiat dan nasihat tentang al-haq, kebenaran. Kebenaran. Kemudian yang terakhir, orang yang saling menasihati tentang kesabaran dan kebaikan. Perbedaannya, kalau yang pertama itu kan sudah kita bahas di nasihat yang pertama di video sebelumnya kan. Ya. Lalu yang kedua itu tadi, apa tadi? Yang kedua apa? Yang ada empat. Oh ya, yang pertama orang yang beriman. Sudah kita bahas di amal soleh. Lah, perbedaan antara yang ketiga dan yang keempat itu di bagian mana, Ustaz? Ya, ketiga dan keempat. Kalau ketiga itu kebenaran secara umum. Kebenaran secara umum. As-sabru itu sebagian daripada kebenaran. Jadi kebenaran itu banyak, itu mencakup semuanya. Salah satu yang dicakup oleh kebenaran adalah kesabaran. Jadi perbedaannya apa? Kalau kebenaran itu al-am, umum. Kalau kesabaran itu khusus. Istilah dalam bahasa dan usul fikih. Kalau di nasihat dua ini kebaikan. Ya. Oh ya, anjuran untuk saling menasihati kebaikan. Ya. Oh iya. Nah, ini bisa langsung masuk ini, Ustaz. Monggo. Ya. Monggo. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani di nasihat kedua halaman 7 di bahasa Arabnya ini beliau menjelaskan dengan lafaz al-maqalah as-saniyah fi tawasul khair. Nasihat kedua tentang saling memberikan wasiat atau nasihat bil khairi, tentang kebaikan. Ya. Saling memberi nasihat tentang kebaikan. Ya.
Itu yang dianjurkan. Ya. Mengapa? Karena manusia itu kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Kehidupan itu ibarat roda. Ya, roda. Ya. Jadi biar kita seimbang, itu kita saling menasihati. Dan ada ajaran ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Maka solusinya bagaimana supaya stabil imannya? Saling menasehati, saling menasehati kebaikan itu gitu. Oh iya, siap. Saling menasehati kebaikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memulai nasihat kedua ini dengan lafaz ittabi'u. Ikutilah kebenaran tersebut, kebaikan tersebut. Kebenaran maksudnya kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi mengikuti kebenaran agama Islam, jalurnya. Akhirnya juga ini ini kan berhubungan juga dengan yang nasihat pertama itu yang melaksanakan perintah Allah gitu kan, menjauhi larangannya dan ridho dengan pemberiannya gitu. Iya. Lalu gimana? Kemudian setelah kita berusaha untuk mengikuti ajaran agama Islam yang selalu kita usahakan, hendaknya kita selalu usaha dan minta yang telah kita lakukan setiap hari, yaitu ketika kita baca surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah untuk kami. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini saling menasihati kebaikan di sini itu kan bukan hanya untuk sesama kaum muslim kan, tapi sesama manusia. Iya. Oh, nggih. Karena semua yang di dunia ini umatnya Rasulullah, baik itu muslim atau non muslim. Karena umat Rasulullah itu ada dua, ummatud dakwah sama ummatul ijabah. Gimana itu, Pak? Ummatud dakwah itu umat Rasulullah yang belum memeluk agama Islam. Jadi umat yang perlu kita ajak ke agama Islam. Maksudnya dengan nasihat yang bagus, dengan perilaku kita yang indah. Nah, itu namanya ummatud dakwah. Kalau yang sudah masuk Islam itu namanya ummatun ijabah. Umat yang sudah mengikuti, sudah yakini kebenaran Rasulullah SAW. Jadi ini umum kepada siapa saja. Karena semua yang hidup di dunia ini adalah manusia, jin, semuanya adalah umatnya Rasulullah SAW. Semua, bahkan rumputan atau apapun. Karena Allah mengutus Rasulullah di muka bumi ini dan seluruh alam semesta itu menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini Ustaz, kelihatannya juga nasihat kedua ini memang benar-benar sangat berhubungan dengan nasihat yang pertama ya. Karena saya juga baca dari terjemahan jenengan ini, jangan sampai keluar dari jalur kebenaran agama Islam, patuhi seluruh aturannya, jangan sampai melanggarnya. Nah, awal saling menasehati gitu kan, itulah kebenaran agama, ikutilah kebenaran agama Islam. Lalu yang kedua kemudian disuruh bahas dianjurkan untuk jangan sampai melanggarnya gitu. Kemudian ini wala tabtadi'u wa ati'u wala tamraku. Jangan sampai kita lewat dari batas, keluar dari batas. Dan taatilah, dan jangan sampai kita melenceng dari jalan yang lurus. Makanya pentingnya nasihat di sini. Soalnya manusia itu banyak godaannya. Musuhnya itu minimal ada 3.
Yang pertama setan. Ya. Kemudian hawa nafsunya. Kemudian manusia yang ngajak ke. Jadi perlunya saya di sini. Soalnya musuh kita itu banyak dan sebagian itu kita tidak melihatnya. Bahkan setan itu mengajak kita ke arah kejelekan itu lewat pembuluh darah kita. Karena setan itu bisa masuk ke pembuluh darah kita. Ya Allah. Jadi pentingnya nasihat di sini. Kemudian Syekh Qadir Jalani menjelaskan wawahidu wala tusyriku. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku, jangan sampai kita membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkanlah iman kita bahwa Allah itu yang Maha Tunggal. Iya. Makanya Rasulullah mensunahkan kita banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di surga. Makanya tarawih di Indonesia itu 20 rakaat, yang sholat 20 rakaat, biasanya 10 rakaatnya baca surat Al-Ikhlas. Iya. Tujuannya apa? Supaya minimal dapat satu istana di surga. Ya Allah, iya. Beruntung saat ini kita semua menikmati Ramadan gitu kan. Ya. Meskipun kita nggak bisa tarawih di masjid seperti biasanya kan ya. Nggak bisa tarawih jamaah di masjid, kumpul-kumpul bareng. Tapi kita masih bisa tarawih di rumah. Dan kalau bisa ya 20 rakaat. Ya. 10 rakaat terakhir baca Al-Ikhlas. Ya. Gini. Monggo, Ustaz. Ya. Kemudian hendaknya kita senantiasa mengesahkan Allah. Wa nazzahul haq, dan kita bersihkan hati kita dari prasangkaan yang buruk. Wa nazzahul haq itu husnudzan kepada Allah. Bersihkan nama baik Allah Al-Haq yang Maha Benar. Jadi bersihkan hati kita, yakinlah bahwa Allah itu Maha Benar segala-galanya. Ya, ini kemarin juga kan dibahas di video sebelumnya bahwa kalau bisa memang benar-benar harus husnudzon pada Gusti Allah dan juga pada makhluknya. Gitu. Dalam makhluknya itu juga kan ciptaan Gusti Allah. Iya. Ya Allah, ya. Wala tattahimu, jangan sampai kalian itu seudon negatif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita negatif thinking nanti efeknya ke tubuh kita. Gimana itu, Ustaz? Ya, nanti kalau kita sering berpikiran negatif pada Allah, nanti efeknya ke kita, sehingga kita selalu mengeluh, selalu bertanya yang nggak penting. Maksudnya kok gini ya Allah, kok gini, padahal itu membuat kita sakit nanti. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kesehatan seperti itu. Secara agama spiritual juga akan menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar itu. Ya. Jadi toh husnudon dan suudon ketika itu dilakukan misalkan posisi sakit gitu kan, daripada kita suudon gitu kan tetap aja gitu loh sakit atau kehilangan harta atau apa gitu kan, posisi kehilangan harta gitu lah, namanya sudah hilang mau suudon itu ya tetap nggak akan kembali gitu kan, hilang. Mau husnudon ya hati lebih lega gitu kan. Oh iya ya, mungkin ini memang bukan rezekiku ya. Syukur-syukur karena husnudon itu barangnya balik. Gusti Allah Maha kun fayakun. Itu ada doanya. Gimana? Ada di kitab Ibnu Katsir. Itu doa untuk apa itu? Doa ketika kita kehilangan sesuatu. Oh gitu. Ada doanya. Oh iya, gimana itu? Pertama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma khlifni khairan minhum. Ya Allah, berikanlah hadiah atas musibah ini, maksudnya pahala atas musibah ini, dan gantilah
yang lebih baik daripada ini. Nah, itu. Lah, itu kan juga salah satu Ya, bentuk husnudzon. ya. Iya, ya Allah. Iya.